Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari keluarga yang miskin. Namun begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Soleh alaihissalam. Jangan sallallahu alaihi wasallam, kalau salam itu buat Nabi Muhammad. Terus Salam berasal dari miskin. Namun begitu, pemuda yang taat yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Kaum Samud mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri Kandus dapat dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Di gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah yang ditempatinya juga subur. Pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Karena itulah Allah mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk kembali ke jalan yang benar. Kaum Samud menuntut Nabi Soleh Nabi Soleh alaihissalam untuk mengeluarkan mukjizatnya. Nabi Soleh memohon kepada Allah untuk diberi mukjizatnya. Mereka malah menganggap berbohong dan berharap Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya. Sampai di gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh alaihissalam untuk mengeluarkan utas dari sebongkah batu besar. Perkataan yang tidak masuk akal. Namun tiba-tiba sebongkah batu besar terbelah. Dari dalam batu besar itu keluar seekor unta betina. Orang-orang pada berenang dan menakut-nakut mereka. Setelah kejadian itu, beberapa orang percaya dan membenarkan kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Deketin mic-nya, deketin. Kalah suaranya sama suara damar ngobrol. Terus berita tersebar. Air susu unta dari dalam batu sangat banyak sekali. Orang-orang bergembira. Orang-orang kafir tidak percaya, menganggap
sihir belaka. Mereka memilih 9 algojo kejar untuk membunuh unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu tentang rencana pembunuhan unta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Soleh menasihati orang kafir itu untuk bertaubat dan mengurungkan niatnya. Namun mereka tidak berbuat. Dengan terhanus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya. Dan algojo itu juga mendatangi rumah Nabi Soleh untuk membunuhnya juga. Namun saat perjalanan mendadak batu besar melayang dan menimpa mereka dan mereka meninggal. Azab Allah turun, petir menyambar dengan keras. Orang-orang kafir yang tidak percaya Nabi Soleh lari ketakutan. Orang-orang bingung. Bencana dari atas dan bawah. Setelah bencana itu, kaum Samud binasa, tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pengikutnya untuk hijrah ke Ramlah yang tempatnya di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi otaknya Nabi Soleh itu salah satu mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Kenapa mukjizat? Karena yang namanya mukjizat itu di luar akal, di luar logika, di luar kesadaran, di luar kemampuan manusia. Nah, itu namanya mukjizat. Kemarin misalnya kayak cerita Fadil tentang Nabi Nuh banjir. Ya, itu sebetulnya juga mukjizat juga, Nabi Nuh bisa selamat dari banjir besar. Padahal banjir itu memenuhi bumi hampir sepertiganya, bahkan hampir 2/3-nya. Nah, perahunya Nabi Nuh itu yang kemarin Fadil cerita itu Fadil siapa? Sapna. Nah, perahunya Nabi Nuh yang diceritain Sapna. Nah, itu dia nggak ada setirnya, nggak ada kemudinya. Makanya itu mukjizat, ya kan? Kok bisa selamat padahal perahunya nggak ada layarnya, nggak ada kemudinya. Jangan kalian anggap perahu Nabi Nuh kayak perahu zaman sekarang. Oh, perahu zaman sekarang kan ada setirnya tuh. Iya, kalau waktu zaman Nabi Nuh bikin perahu itu ya cuman ibaratnya kayak ember aja udah, supaya nggak tenggelam. Jadi nggak ada setirnya, nggak ada remnya, nggak ada. Jadi suka-sukanya Allah mau berhentiin di mana. Makanya Nabi Nuh itu punya perahu, dia terombang-ambing terus, tapi akhirnya bisa selamat sama penumpangnya, pengikut dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Nah, itu mukjizat. Kalau yang Fadil kemarin kan Nabi Ayub ya. Nah, Nabi Ayub juga mukjizatnya itu dia bisa bertahan, bisa sabar, diuji sedemikian rupa. Nah, itu mukjizat. Jadi yang luar biasa itu disebutnya
mukjizat. Kalau untuk orang yang bukan nabi, apa disebutnya? Pernah belajar, udah pernah kasih tahu kelebihan seseorang kepada manusia. Kalau buat nabi namanya mukjizat. Kalau buat orang yang soleh namanya karomah. Namanya karomah. Kalau buat orang biasa namanya maunah. Ini ada orang ya, orang biasa, dia nggak soleh, biasa aja. Dia kadang sholat, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak. Ya, biasa-biasa aja kayak Damar. Misal ya. Damar lagi lari nih, misal nih mah. Damar lagi lari terus ke serempet, suat. Tapi gak apa-apa. Dia loncat, swing. Kagak lecet, kagak besot, kagak luka, kagak kenapa-napa lah. Nah itu namanya maunah. Namanya apa? Maunah. Masuk aja. Kenapa? Karena Damar orang biasa. Tapi kalau orangnya soleh, orangnya rajin ngaji, rajin sholat. Ya misalnya Damar nih, rajin sholat, rajin ngaji, ya kan? Gak pernah bolos. Terawih, wah rajin, gak pernah bercanda, gimana ya? Tiba-tiba kejadiannya begitu. Karena Damarnya orang soleh, orang alim, orang pinter, maka namanya bukan maunah lagi, tapi karomah. Nah, kalau buat nabi sesuatu yang luar biasa tersebut, kalau buat nabi disebutnya mukjizat. Jadi intinya sama ya, kelebihan dari Allah kepada seorang manusia, dia bisa maunah untuk orang biasa, bisa karomah buat orang yang soleh, bisa mukjizat buat orang yang terpilih, yaitu para nabi dan nah sekarang kalau mukjizat ya, kayak tadi ceritanya mukjizat Nabi Soleh. Coba Dimas, kaum Samud yang tadi diceritain ke Mariski. Kaum Samud sama diceritain Mariski itu kenapa kok dia bisa diazab ya Kie? Dikirim petir, dikirim bencana. Ayo, tadi kenapa tuh? Sambil di center. Ya itu tadi karena ontak mukjizatnya Nabi Soleh dibunuh. Kenapa akhirnya kaum Samud dibenci, dimarahin, dimurkain sama Allah, bahkan dikirim azab berupa bencana, ya bencana alam, karena ontak yang dipinta itu kan dipinta sama kaum Samud. Ya kan mereka minta sendiri, buktiin kalau kamu seorang nabi. Nah justru ketika dibuktiin malah dibunuh tuh onta. Kan lucu. Ya enggak? Di satu sisi dia minta buktiin kalau kamu nabi soleh. Akhirnya Nabi Soleh dibuktiin. Ya dari gunung keluarlah onta. Itu mukjizat, kan mustahil, gunung kan batu. Coba kalian bisa nggak? Dari tembok nih, onta keluar onta. Misalnya Kirani gitu kan, ayo onta keluar. Kalau kata Zahra itu udah lama Kirani gitu. Ya, karena nggak mungkin masa ya onta keluar dari batu, ya kan? Maka itulah yang disebut dengan mukjizat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menurut manusia itu kita nggak bakal mampu, nggak bakal bisa. Tapi di sisi Allah, bagi Allah gampang. Nah, makanya ketika ontaknya Nabi Soleh dibunuh, ya tentu Allah marah. Itu kan bagian pembuktian, bagian mukjizat. Kamu dulu minta mukjizat, sekarang udah dikasih mukjizat malah dibunuh. Gimana ceritanya? Udah kayak dibunuh aja sekalian, dimatiin sekalian. Apa hikmahnya yang kita bisa ambil? Artinya apa? Kaum Samud itu di zaman Nabi Soleh itu kan mereka
adalah umat yang sukses. Ya kan tadi diceritain sama Rizky bisa bikin istana dari gunung. Jadi gunung dipahat, kan gunung gede ya. Kalau di Arab itu gunung tuh gunungnya batu bukan tanah. Nanti kalau kalian umroh, kalau kalian haji itu bisa melihat. Kalau di Indonesia kan pegunungan tanah ya. Nah, kalau di Arab itu tuh batu, gunung itu batu ya. Jadi bisa bikin rumah. Tinggi, keras banget. Nah dipahat dibikin istana, bayangin. Kaum Samud. Jadi mereka itu udah pintar-pintar, udah canggih-canggih. Cuman sayangnya mereka durhaka kepada Allah. Nah konon salah satu hewan yang nanti ada di surga adalah ontaknya Nabi Soleh. Jadi di surga tuh gak ada hewan kecuali buruk. Buruk itu kendaraan kita di surga. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik buruk. Ya, diceritakan dalam kitab Qissatul Mi'raj bahwa buruk itu lebih pendek dari kuda, tapi lebih tinggi dari keledai. Kalau kuda kan tinggi banget ya. Kalau kalian lihat kuda asli loh, itu tinggi loh. Itu orang naiknya aja di saking tingginya kan. Tapi kalau keledai, tahu nggak keledai? Lebih pendek. Nah, ini kalau buruk enggak tinggi kayak kuda, tapi enggak pendek kayak keledai, dan dia bersayap. Nah, itu buruk tuh. Buruk itu dia bersayap, jadi kayak kuda poni, kayak kuda terbang. Ya. Kayak apa namanya? Pegasus, unicorn. Ya. Iya. Nah itu dia jadi kendaraan kita di surga. Jalannya kalbur kilkotip. Dia kalau jalan itu kayak kilat yang menyambar. Jadi sejauh mata memandang. Jadi misalnya kita dari sini ngelihat kesakit gitu ya. Itu baru udah gini. Jadi kada jalan ketepak gak gitu. Wah kesana. Soalnya kalau di surga kan rumahnya kan gede-gede. Istana kita gede-gede, nah itu. Nah di antara yang ada di surga juga ya hewan yaitu ontanya Nabi Soleh. Nabi Soleh. Nanti juga ada konon kata-katanya laba-labanya Nabi Muhammad yang menolong ketika Nabi Muhammad dikejar orang-orang kafir. Nah, tentu ada tuh kisahnya. Jadi intinya gitu. Jadi sebaiknya ya, buat kita jangan sampai sombong. Kalau kita punya kelebihan jangan sampai sombong. Apalagi udah kalau punya kelebihan sombong. Nggak boleh, karena orang-orang yang seperti itu yang durhaka kepada Allah, yang dimurkai sama Allah. Alhamdulillah. Yang perempuan.